Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang dan bahagia bisa berjumpa dengan para pemirsa semuanya di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan pagi hari ini kita senang sekali bisa berjumpa dengan narasumber kita yang paling ganteng dengan Bapak Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang terhormat Bapak Nur Arifin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan ditemani oleh sahabat kita Mas Fajar Harnanto. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu satker yang ada di seluruh Indonesia. Ayo Mas Fajar, disapa dulu. Baik, salam takjil dan salam untuk kita semua, untuk 5 satuan kerja Kementerian Agama. Ada unit eselon 1 pusat, ada Kanwil Kemenak Kabupaten Kota, ada PTKN, ada Balai Diklat dan PT Asrama Haji, kemudian ada satker kita di madrasah. Salam. Iya, wah luar biasa sekali. Alhamdulillah, tema pada pagi hari ini mengangkat tentang apa Mas? Mengangkat tentang pengawasan pendidikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Karena narasumbernya ini berkompeten di bidang itu. Iya, betul. Jadi di Inspektorat Jenderal ini kita mempunyai Irwil, ada berapa Irwil? Ada 4 ada plus 4 1 investigasi. Plus 1 adalah investigasi. 1, 2, 3, 4. Yang satunya lagi adalah investigasi. Kita berbicara terkait apa tadi? Pengawasan pendidikan. Kira-kira apa nih? Tapi sebelum itu kita pengen mengenal jauh ini. Beliau ini siapa, dari mana gitu. Silakan Pak Inspektur Wilayah 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saya Nur Arifin masuk Inspektorat Jenderal tahun 1994. Kemudian tahun umur berapa? Nah, berarti masih SMP itu, SMP dulu. Tahun 99 saya menjadi pemeriksa. Waktu itu pemeriksa. Jadi PNS-nya tahun 94 itu CPNS, 95 PNS. Dan gajinya dulu masih ingat nggak berapa? Rp88.000. Luar biasa sekali. 80. Struk gaji masih saya simpan. Gaji pertama 88. Berarti sampai detik ini Bapak sudah berapa tahun ini terutama di Kementerian Agama? Ya, di Kementerian Agama 94 sampai 2020. Berarti 26 tahun. 26 Tapi menarik sekali ya, karena bahasanya terkait pengawasan pendidikan. Di situ ada BOS, terus apa lagi nih? Ada BOS, ada juga 5.000 dokter. 5.000 dokter. Apalagi terkait dengan Direktorat Pendidikan Islam ya, Kementerian Agama. Atau kita lebih senang lebih suka manggilnya dengan Pendis ya. Iya, Pendis. Ya, silakan. Jadi tahun 94 jadi CWNS, Ijen, kemudian 99 jadi pemeriksa. Waktu itu masih eselon 4 pemeriksa tugas umum. Kemudian tahun 2000 kita difungsikan jadi auditor tahun 2000. Kemudian tahun 2001 saya dimutasi di sekretariat menjadi Kasubag Pengendalian Program dan Anggaran. Tahun 2005 dimutasi menjadi Kasubag Ortala. Tahun 2006 waktu 2005 itu kami mendirikan majalah Fokus Pengawasan. Nah, terima kasih penerusnya. Jadi kami dulu redaksi tur pertama kami, pamflet pertama kami, dan topik pertama masih ingat saya, akuntabilitas dalam sorotan. Dan kita masih tetap eksis, yaitu majalah Fokus Pengawasan, dan ditambah satu lagi yaitu Buletin Ijen News. Ya. Baik, kemudian tahun 2006 saya mutasi di Kasubag Perencanaan. Di Kasubag Perencanaan kami juga mendirikan baru lagi PPA. Dulu namanya sebelumnya PPKMBA, kemudian kami buat PPA dengan model baru dengan 3 ranah pendidikan. Nah, di situ kami dari sisi IQ kami berarti, kemudian dari EQ, dari SQ. Nah, sehingga kami membuat video-video pendek dan sebagainya, ada motivatornya, ada dan sebagainya. Setelah itu terus kemana tuh Pak? Perencanaan saya 2000, saya di perencanaan ada semangat untuk melakukan ekspansi positif. Anggaran pertama yang saya pegang tahun 2006 itu di Ijen hanya 25 miliar. Kemudian sampai Kasubag Perencanaan naik Kabag Perencanaan 2011
sampai kemudian di Kabak Perencanaan 2011-2014 anggaran sampai menjadi 154 miliar. Jadi kami mendongkrak pelan-pelan tapi pasti dari 25M sampai 154M. Kemudian waktu di Kasbag Ortala kami juga ekspansi kami. Dulu belum ada namanya Kasbag TU di wilayah. Jadi setelah itu langsung auditor. Kami lobby dengan Menpan, alhamdulillah bisa mewujudkan 5 Kasbag TU untuk Irwil. Waktu itu Inspektorat IREK, sektor regional. Sekarang Itwil ya. Ya. Kemudian sejarah pertama di Ijen itu saya 20 tahun. 94 sampai 2014. 2014 kami sempat merasakan kejadian yang luar biasa ketika di Klatim 3 tahun 2014 saya dalam 3 mengalami 3 jabatan. Dipanggil di Klatim 3 sebagai Kabag Perencanaan Keuangan. Begitu masuk di Klatim 3 dimutasi menjadi Kabag PHP, pengelolaan hasil pengawasan. Di tengah-tengah diklat dimutasi lagi menjadi Kasubdit Pendaftaran Haji. Oh, di Ditjen ya. PHU ya? Iya. Sehingga kami diklat pemanggilan sebagai Kabag Perencanaan Keuangan. Proposal proyek perubahan saya adalah Kabag PHP tentang pengawasan karena kami membuat Simbas itu pengawasan. Kemudian sertifikat diklat saya Kasubdit Pendaftaran Haji. Nah, itu fakta. Setelah itu jadi kami kepala biro ya? Kami dimutasi ke haji, kami katakan diserahkan di haji 2014 sampai awal 2015, kemudian di sana dipromosikan di eselon 2 di kepala biro Ortala, Sekjen 2015 sampai 2017. 2017 di Ortala ini kami banyak menangani pendidikan karena 2 tahun kami di Ortala kami mengantarkan transformasi IAIN menjadi UIN ada 9 IAIN menjadi UIN. Kemudian mengantarkan transformasi STAIN ke IAIN ada 26 menjadi IAIN baru. Kemudian kami mengantarkan ada 500 KUA baru, ada 32 kantor Kemenak kabupaten baru. Kemudian kami ada 20 MAN IC. Nah, kemudian penegrian ada 150 masih ingat. Nah, kemudian mengantarkan Menteri Agama dari grade tukin 40% menjadi alhamdulillah dapat 60%, kemudian naik lagi 70%. RB yang selama ini C, laki selama ini C, alhamdulillah dongkrak jadi B+, alhamdulillah totalitas. Kemudian 2017 kami diserahkan ke menjadi kepala biro UIN Sunan Ampel Surabaya. Di Surabaya ya? Mungkin berapa tahun di situ? 2 tahun. 2 tahun. Mungkin itu juga menjadi sejarah positif bagi saya. Satu sisi, semua kehidupan pasti ada 2 sisi. Saya melihat sisi positifnya adalah saya dulu S3 pernah di UIN Jakarta gagal karena tugas ke Arab dan sebagainya. Kemudian S3 kedua saya di malah justru ada UNJ. kesempatan untuk di UNJ belajar ya. Betul. Nah, mungkin karena saya melihat gagal itu ada kesempatan saya dikirim ke kampus. Alhamdulillah selama 2 tahun kampus selesai S3 saya. Dan mohon doanya sekarang sudah menjelang ujian tertutup disertasi. Berarti calon kandidat ini ya. Tapi judulnya disertasinya terkait apa, Pak? Judul saya adalah kebijakan Kementerian Agama tentang transformasi IAIN menjadi UIN. Luar biasa sekali. Ini tepat tentang pendidikan. Ya. Pendidikan. Dan sekarang S1 menjabat saya sebagai pendidikan, S2 pendidikan, S3 saya pendidikan. Dan tanggal 5 Oktober 2018 saya kembali di rumah awal Inspektorat Jenderal menjadi Inspektorat Wilayah 2. Oke. Per 5 Oktober 2018. Luar biasa sekali. Apa pertanyaan pertama, Mas, terkait ini? Ya, nih Pak. Ini kan tadi Bapak sudah. Ini tentu bersambung ya banyak. Ya. Kalau berbicara tentang pengawasan pendidikan luas sekali. Ya. Pertama nih Pak, bagaimana pengawasan pendidikan Pak sebetulnya oleh Ditjen Pak kita sebagai APUS itu sebetulnya seperti apa Pak pola pengawasan kita? Ya. Tapi sebelum dijawab, monggo Pak. disambil dulu. Minum jahenya dulu. Minimal besok ada endorsement. Ini tumben nggak ada iklannya, biasanya ada. Biasanya ada iklannya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Saya ada iklannya Tora Sudiro. Jadi Kementerian Agama itu memiliki anggaran saat ini 63 triliun. Nah, ini 85% anggaran pendidikan. Luar biasa. Artinya pengawasan pendidikan menjadi kunci. Ketika kita berhasil mengawasi pendidikan ada 85%, berarti sudah 85% keberhasilan pengawasan ada di situ. Ya, anggaran terbanyak memang di sana. Terbanyak ya. Ya. Dan kalau di Itwil 1 memang membidangi di Itwil 2, Pak. Nah, Itwil 2. Itwil 2 membidangi adalah pusatnya adalah program pendidikan Islam dan program Buddha. Misalnya. Kemudian daerahnya adalah di Banten, Yogyakarta, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Gorontalo, kemudian Sulawesi Utara, dan Papua. Oh, luar biasa sekali. Itu sesuai dengan PMA nomor 42 tahun 2016 pasal 726. Wah, tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan, apa Instagram kita apa aja nih? Infoin kepada para pemirsa yang belum follow dan Langsung aja follow nanti Instagram Iya. Itjen Kemenak ya. Itjen Kemenak, nanti follow langsung Instagramnya, kemudian kita juga punya YouTube-nya. Nanti pokoknya teman-teman yang lihat program ini, yang nggak sengaja lihat ataupun yang sudah subscribe atau yang sudah like dan sudah follow ya, bisa nanti di-share ke teman-teman yang lain agar bisa memfollow atau bisa mensubscribe lebih banyak lagi, dan kita bisa saling silaturahmi atau kalau di Satker bisa mengirim pertanyaan, pertanyaan terkait bisa konsultasi, lewat ya. email, bisa lewat majalah, website Itjen dan Bisa lewat komen nanti untuk masyarakat, mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun aduan-aduan yang bisa langsung disampaikan, nanti mungkin bisa kita tanggapi di media sosial. Oke. Itu ya Pak ya. ya dilanjut lagi berarti lanjut. Pak. Ini kan berarti Bapak sebagai pemegang salah satu pengambil kebijakan ya Pak ya, terkait ini Pak ya. Apa saja sih Pak program-program yang strategis yang kiranya perlu dilakukan? Ya, jadi pendidikan mengacu kepada PP 60 2008 tentang SPP, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektor Jenderal itu ada dua, yaitu pengawasan terhadap anggaran. SPIP itu apa Pak? SPIP itu banyak yang belum tahu masalah ini. SPP ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Tapi jangan lupa tadi Pak Inspektur menyebutkan PPA. PPA itu adalah program Pengawasan dengan penguatan agama. Luar Khas biasa. banget. Yang arahnya adalah ini kekhasan dari Kementerian Agama. PPA itu outputnya dan outcome-nya adalah pertama supaya kita sadar bahwa Allah selalu mengasihi kita. Nah, dilanjut lagi, memang harus kita potong-potong Mas. Nah, kemudian karena ya pendidikan jadi apa? Tapi kita fokus pendidikan aja hari Iya, ini. siap. Lanjut Pak, program-program strategis Yang tadi, yang ya. diambil, Pak. Jadi pengawasan pendidikan itu intinya adalah pengawasan terhadap anggaran pendidikan dan tusi pendidikan. Nah, ini yang harus kita tahu. Tusi pendidikan itu ada dua ternyata, yaitu tusi di birokrasi pendidikan, yaitu di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kemudian di Kanwil, di Kemenak Kabupaten Ogan. Itu adalah tusi di bidang birokrasi pendidikan. Nah, yang perannya adalah regulator. Nah, kemudian ada tusi pendidikan di UPT yang melaksanakan real di lapangan, yaitu ada di madrasah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN. Nah, juga ada kemudian di Rodotul Atfal RA. Kemudian ada juga di PD Pontren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itu semua masuk di pendidikan. Jadi pendidikan di Kementerian Agama ini bukan hanya formal tapi juga informal. Jadi Itjen itu bukan hanya mengaudit tapi memang mendampingi ya dari A sampai Z gitu ya. Sesuai dengan PP 60 2008 tadi, jenis pengawasan yang dilakukan oleh Itjen ya, di pasal 48 disebutkan bahwa pengawasan Itjen itu ada mulai dari review, mulai dari audit, audit, review, evaluasi, pemantauan sama pengawasan lainnya. Nah, pengawasan lainnya itu seperti sosialisasi dan pendampingan dan sebagainya. Termasuk program bincang pengawasan ini juga program edukatif dengan syarat satker ya. Betul. Jadi image-nya Itjen itu kalau datang ke kantor Itjen bukan di BAP atau kali-kali nanti para satker bisa datang ke sini ngobrol ya. Itu menarik sekali. Masyarakat Pak, masyarakat yang ya. sekarang kan lagi musim PPDB nih Pak, ada aduan-aduan. Aduan-aduan. Bisa kita, Pak, ya. Apalagi terkait pendidikan loh. Dan sekali lagi kembali pada PP 60 2008, peran Itjen ini ada dua fungsinya. Ada quality control, and quality assurance. Jadi kita melakukan penjaminan mutu dan pengendalian kualitasnya. Maka terus kita lakukan pengendalian mutu ini, pengendalian dan penjaminan mutu ini. Nah, pendidikan tadi program utamanya di pendidikan kan sesuai dengan eselon 2 di sana. Mulai dari sekretariat, berarti semua urusan administrasi pendidikan. Kemudian di madrasah untuk sekarang berdasarkan PMA 42 2016 dibagi dua, dimekarkan jadi dua, yaitu Direktorat DTK guru, yang guru ya, guru dan tenaga pendidikan, kemudian Direktorat KSKK, kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan. Nah, tiga direktorat. Kemudian Direktorat Perguruan Tinggi yang sekarang namanya PTKIN, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kemudian Direktorat PAIS Pendidikan Agama Islam. Kemudian Direktorat PD Pontren. Nah, ini semua harus kita awasi. Saat ini belum semua kita awasi. Kita baru terlalu fokus mengawasi. Saya tidak mengatakan terlalu ya. Kita baru mampu mengawasi untuk saat ini ada program BOS, program 5 dokter.
Jadi mungkin yang lebih menarik ke depan adalah audit program ini menarik juga. Betul. ini. Maka kita harus mengembangkan audit kinerja pendidikan berbasis program. Oh, luar biasa. Nah, maka audit kinerja program pendidikan. Yang di dalamnya tadi banyak sekali. Dan Ijen juga harus melakukan itu dan sudah Ya, nih, Jeleng, sudah. Tinggal Kami waktu di Kabar Perencanaan dulu 2011 sudah menyusun dokumen tentang pedoman audit kinerja program pendidikan. Iya. Tinggal meneruskan. Nah, sekarang kita kembangkan terus. Tadi sudah di sini sedikit tentang dana bos. Ya. Kan pasti banyak di masyarakat itu dana bos. Apalagi dekat dengan ya. masyarakat ya Pak ya. Maksudnya anak-anak kita tuh disekolahkan di suatu madrasah, Ya. kemudian mereka pasti difasilitasi dengan dana bos. Ya. Jadi terkait dengan pengawasan dana bos Pak, output dan outcome yang sudah dihasilkan dari pengawasan kita menuju ke sana apa? Seperti tadi saya sampaikan, pengawasan kan mengawal, memastikan ada pengendalian dan penjaminan mutu. Bos ini outputnya adalah untuk sekolah negeri gratis, tidak ada tarikan. Oh, gitu. Maka yang negeri ya. Negeri. Tapi kalau swasta, swasta posisinya membantu, artinya swasta silahkan mari nggak apa-apa. Tapi untuk siswa miskin, baik di negeri maupun swasta gratis. Nah, jadi bos itu outputnya adalah untuk kalau bicara siswa miskin baik di negeri maupun swasta harus gratis. Nah, tetapi untuk lembaga di negeri harus gratis, di swasta membantu khususnya. wah, semakin menarik aja di bincang pengawasan yang tayang setiap hari Mas, hari Selasa dan hari Jumat. Tentunya dengan para narasumber yang memang pakar di bidang pengawasan. Apalagi didampingi biasanya ada hostnya, ada yang Ada biasanya Iya. ada teman-teman kita iya. ya yang Kalau ya monggo Pak. Baik. Ini kayaknya segmen yang berapa nih Mas? Bentar lagi selesai ya karena memang acara ini kita tidak lama ya. Kita akan bersambung lagi. Silakan. Pak, terakhir Pak, atau beberapa pertanyaan yang terakhir Pak. Outcome yang diharapkan dengan adanya program pendidikan di Rektorat Pontren, di KIS, Madrasah dan KSKK itu apa? Kita mengawasi ke sana harapannya apa? Secara Sama Ijen ya. Ya, secara umum outcome-nya adalah seperti tadi saya katakan, Ijen punya fungsi untuk menjadi quality control, quality assurance. Kita pastikan bahwa semua regulasi tentang pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Semua program-program pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita pastikan ada penjaminan mutu, ada indikator-indikatornya, ada standar dari mutu yang bisa diwujudkan. Arahnya ke sana. Nah, nanti dirinci masing-masing. Misalnya, bos, kita pastikan bos dapat disalurkan secara benar, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat prosedur misalnya. Nah, kita lihat semua. Jadi selama ini audit kinerja menggunakan 5 tepat tadi untuk mengukur apakah kinerjanya sudah sesuai atau belum. Jadi di sana. Dan secara umum otomatis kita harapkan pendidikan yang kita keluar di Kementerian Agama ini ada peningkatan APK, angka 14, ada peningkatan akses. Akses baik di sana tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian hal perguruan tinggi. Kita terus tingkatkan ada peningkatan akses dan peningkatan daya saing agar madrasah juga perguruan tinggi punya daya saing. Maka sekarang misalnya ada program transformasi menjadi UIN supaya kita mampu mendirikan the world class university. Nah, jadi kita bukan hanya Pak, daya saing maksudnya terkait dengan peran pengawasan, kemudian peningkatan mutu itu arahnya bagaimana Pak? Yang bisa dikaitkan. Secara umum, jadi kembali filosofi dasar, manusia itu juga punya sifat dasar suka melanggar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sifat fujur ini ada. Jadi saya dulu penasaran kenapa Allah mengatakan kok fujur dulu baru takwa, bukan takwa dulu baru fujur. Ternyata ada kecenderungan ketika manusia dibiarkan melanggar. Jadi peran Ijen di situ Pak ya untuk membantu agar tidak melanggar. Kita membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memastikan agar seluruh kegiatan program dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Intinya Inspektorat Jenderal itu menjamin ya bahwasannya pelaksanaan Mengendalikan dan menjamin menjadi tadi. Ya. Apalagi auditor kita memang dituntut untuk menjaga integritas 5 budaya kerja. Dan yang terakhir mungkin pesan-pesan apa Pak? Yang kira-kira untuk para auditor ya, para auditor dan satker terutama dalam menjaga 5 budaya kerja bagaimana Pak? Ya. Jadi seperti dikatakan sampai 5 budaya kerja itu saya singkat biasanya IPITKA. IPTK ya. IPITKA. Nah, IPITKA itu harus kita jaga. I-nya integritas, ya kan?
P-nya profesionalitas, nah I-nya kemudian inovasi, kemudian T-nya adalah tanggung jawab, dan K-nya ketauladanan. Terus kita jaga. Itulah budaya kerja yang harus kita tanamkan di Kementerian Agama. Terus kita tanamkan, dan tugas lembaga pendidikan ada menanamkan jiwa budaya kerja tadi di seluruh anak bangsa ini. Ya, kira-kira apa lagi Mas? Udah. Beliau ini kayaknya sibuk sekali. Jadi beliau langsung kemana lagi? Iya, makanya insya Allah kita akan lanjut lagi di bincang pengawasan bersama narasumber kita Bapak Inspektur Wilayah 2. Nur Jangan Arifin. lupa follow dulu Iya. atau subscribe dulu nanti ya. Baik di Instagram, terus di YouTube, di apa lagi? Ikuti juga di Twitternya, Di Twitternya dan di lengkap. channel YouTube-nya dan Facebook ya. Teman-teman satker yang mungkin mau curhat ataupun mau minta pendapat itu bisa langsung aja mungkin lewat media sosial kita bisa Pak ya. Bisa. Sekarang zamannya sudah keterbukaan informasi ya Pak ya. Sangat terbuka sekali. Masyarakat pun juga bisa nanti yang melihat tayangan ini. Baik, terima kasih Pak Inspektur telah hadir di acara bincang pengawasan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita Amin, semuanya. amin. Dan sampai jumpa di acara bincang pengawasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.